Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kembali di pertemuan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama di bagian pertama bab 1, yaitu tentang demokrasi menurut Alkitab. Nah, demokrasi menurut Alkitab itu berarti demokrasi menurut pandangan Alkitab. Bagaimana Alkitab menjelaskan tentang demokrasi ini? Ya, walaupun memang demokrasi ini tidak dituliskan di dalam atau memang tidak ada secara langsung di dalam pembacaan Alkitab atau dalam sejarah Alkitab, tapi beberapa hal yang terjadi dalam kisah Alkitab mengandung unsur-unsur demokrasi tersebut. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hal itu. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengertian tentang demokrasi ini. Sebenarnya demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang terbagi dalam dua kata, yaitu demos dan kratos. Yang demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan pemerintahan rakyat. Yang artinya di dalam demokrasi ini kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Nah, ini melalui perwakilannya, demokrasi merupakan mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yang berupaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan atau dilaksanakan oleh pemerintahan negara tersebut. Nah, itu yang menjadi pengertian dari demokrasi tersebut. Yang kalau kita pahami memang di zaman sekarang demokrasi sudah sangat sering kita laksanakan, yaitu dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan ketua RT RW, dan itu menjadi hal yang sangat lumrah di zaman sekarang. Tapi perlu kita tahu di zaman perjanjian lama atau perjanjian baru pun ada yang namanya demokrasi. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimanakah perjanjian dalam demokrasi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tersebut? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam membahas tentang demokrasi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini, perlu kita tahu ada beberapa prinsip-prinsip yang terkandung di dalam demokrasi ini. Yang pertama adalah keterlibatan rakyat, yang dimana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin. Nah, yang kedua, kebebasan berpendapat, atau bisa dinamakan ruang untuk mengekspresikan pendapat rakyat tersebut. Nah, jadi artinya di sini rakyat memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat, usulan, dan lain sebagainya. Lalu keadilan dan kesetaraan. Sini artinya dalam demokrasi ini adanya keadilan atau kesetaraan secara menyeluruh. Semua warga negara memiliki hak yang sama terhadap kesetaraan tersebut. Mungkin sekarang kesetaraan genre atau hak yang sama untuk bisa beribadah bersama-sama. Nah, itu juga termasuk dalam prinsip-prinsip terkandung dalam demokrasi. Lalu di dalam hak dan kewajiban kita memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, hak suara dalam pemilihan umum. Mungkin sering atau beberapa dari kita sudah pernah melihat hal tersebut dalam pemilihan umum presiden, kepala daerah, DPR, dan lain sebagainya. Kemudian hak atas kebebasan berbicara. Seperti yang saya sampaikan tadi, hak dalam menyampaikan pendapat, jadi bebas berbicara, tapi dalam konteks kita mungkin harus bisa mengolah apa yang kita. Lalu kemudian adalah menghormati hak orang lain, dan yang terakhir berpartisipasi dalam pemilihan. Itu yang termasuk dalam poin-poin hak dan kewajiban yang kita miliki dalam sistem demokrasi ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang demokrasi di dalam perjanjian lama. Dalam Alkitab memang tidak disebutkan secara rinci atau secara langsung
tentang demokrasi ini. Tapi dalam hal ini, dalam pembacaan kita di Alkitab di Perjanjian Lama tentang pemilihan Abraham oleh Allah, itu sudah salah satu cerminan dari demokrasi ini. Nah, memang di dalam Perjanjian Lama, dalam demokrasi Perjanjian Lama, bukan secara pemilihan atau demokrasi yang kita laksanakan sekarang. Misalnya, seorang pemimpin dipilih oleh rakyat itu sendiri melalui pemilihan umum. Namun, di dalam Perjanjian Lama tidak seperti itu. Yang melakukan pemilihan secara langsung yaitu Allah. Dimana kalau kita kembali kepada Perjanjian Lama, kisah Abraham kan dia dipilih langsung oleh Allah sebagai umatnya, sebagai pemimpin dari umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Nah, jadi dari hal itu, dalam demokrasi Perjanjian Lama, yang menjadi pemilih, yang memilih langsung pemimpin adalah Allah itu sendiri, bukan dari rakyat. Berikutnya demokrasi dalam Perjanjian Baru. Nah, demokrasi menempatkan setiap manusia pada kedudukan yang sama dengan hak dan kewajiban yang sama. Nah, dalam hal ini sesuai dengan hakikat manusia di hadapan Allah, bahwa Allah mengasihi seluruh umatnya dan kasih-Nya menempatkan semua manusia sama di hadapannya tanpa terkecuali. Dan berikutnya, Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, yaitu memperlakukan orang lain sama dengan memperlakukan diri sendiri. Jadi segala sesuatu yang dianggap baik bagi diri sendiri itu juga lah yang diberikan kepada orang lain. Dan kalau kita dalami lagi bahwa ciptaan yang mulia itu wajar kalau saling menghargai sesamanya, dan pengalaman ini dapat menuntun manusia pada pemahaman dan tindakan yang tinggi, tidak merugikan orang lain. Manusia menempatkan orang lain juga pada martabat yang tinggi sebagai ciptaan Tuhan untuk penghormatan tertinggi kepada Allah. Selanjutnya kita akan masuk di dalam demokrasi gereja. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Seluruh orang percaya gereja secara pribadi adalah anggota tubuhnya, memiliki kedudukan dan fungsi yang sama. Oleh sebab itu, gereja hanyalah milik Allah, bukan milik perseorangan. Pertanyaan bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja mengandung makna teologis dan simbolis yang mendalam dalam kekristenan. Pertanyaan ini didasarkan pada ajaran Alkitab, di mana tertulis di dalam Efesus 5 ayat 23 dan Kolose 1 ayat 18. Yesus Kristus adalah otoritas tertinggi. Yesus Kristus diakui sebagai pemimpin tertinggi dari gereja, yaitu semua orang percaya di seluruh dunia, bukan hanya. Selanjutnya kita masuk di dalam hidup berdemokrasi terrealisasi dengan cara yang pertama, menerima, mendengarkan, dan menghargai pendapat orang lain. Di dalam berdemokrasi kita harus bisa menerima pendapat dari orang lain, harus bisa mendengarkan dengan baik pendapat dari orang lain, dan bisa menghargai keputusan dari orang lain. Dan yang kedua, kita harus bisa mengutamakan kepentingan masyarakat umum dibanding kepentingan kita sendiri. Dan yang ketiga, mengakomodasi atau berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, kita harus bisa menjunjung tinggi kesederajatan dan martabat manusia. Dan yang kelima, kita harus mengupayakan kesejahteraan dan keutuhan bangsa Indonesia. Ya, demikian penjelasan tentang demokrasi.